Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang observer of life. Di kesempatan kali ini, saya bersama dengan salah satu pasien saya ya yang pernah mengalami kecemasan berlebihan dengan gejala-gejala psikosomatis yang saat ini sudah mengalami perubahan yang sangat drastis dari yang mengalami ketakutan dan kualitas hidupnya katanya hanya 20%, sekarang sudah naik menjadi 80%, dan inilah yang mau kita gali. Ya, pengalaman dia mulai dari gejalanya, mulai dari sensasinya, mulai dari bagaimana dia menjalani kehidupannya sampai kondisi hari ini. Ya, inilah dia, Ayu. Ayu, apa kabar? Iya, Dok. Nah, sudah jelas suaranya? Sudah. Oke. Nah, bisa dibagikan pengalaman mulai dari kapan mengalami gejala kecemasan berlebihan ini? Sebenarnya kalau dibilang mulai dari kapan, itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu kayak nggak salah, Dok. Cuman dulu nggak tahu kalau itu sebenarnya udah gejala kecemasan. Berpikirnya udah ke mindsetnya kemarin itu masih di lambung ini gara-gara lambung gitu kan. Cuman makin lama kok gejala lambungnya bukan di perut, kok malah ke hampir seluruh badan gitu. Cuman dulu kan masih berpikirnya kan pengobatan di lambung gitu kan. Jadi lambungnya merasa enak, ya ngerasa udah sehat gitu. Tapi cemasnya tadi tetap masih belum bisa terkontrol. Gitu. Jadi selama 3 tahun itu masih sering cemas, masih sering mudah ketakutan gitu kan, masih sering mudah berpikiran negatif gitu kan, masih egois, masalah orang bawanya maunya dipikirkan juga gitu kan. Nah, di bulan Desember tahun semalam, tahun 2020 kemarin, disitulah saya mulai merasakan gejala psikosomatis itu yang 10-10-nya itu saya rasain gitu kan. Awal mulanya itu kan jantung berdebar kencang, jadi berpikirnya lambung nih kumat kan gitu kan. Dibawalah saya ke klinik gitu, dibawa ke klinik, nginap 1 malam. Kok udah lepas dari itu 1 minggu nggak baik-baik juga gitu kan, kok nggak sembuh-sembuh juga, makin panik. 1 minggu kemudian kumat lagi, tapi bukan di jantung berdebar, seluruh badan kebas gitu. Makin saya panik makin kebas, makin saya panik makin nggak bisa napas gitu kan. Dibawa lagi ke klinik, dilarikan ke klinik. Sampai di klinik kata dokternya, ibu ini kena serangan panik ini, ibu kena sakit serangan panik, ibu jangan panik, kalau makin ibu panik ibu makin nggak bisa napas. Saya kan baru tahu nih, Dok, sakit serangan panik itu apa gitu, baru dengar, enggak, ini kok lambung bisa kayak gini gitu kan. Kok makin lama saya panik kok sampai seluruh muka ini, Dok, muka ini semuanya udah kayak kebas, nggak bisa ngerasakan makan pun kayak susah gitu kan, Dok. Yang nggak kebas tuh cuma di area dada, perut pun juga kayak keren gitu. Kayak ngerasa, udah ajal ini gimana ini kan gitu kan. Makin panik mikirin anak kan, makin panik mikirin suami, makin panik. Sampai di klinik itu udah minta maaf semua sama mama gitu kan, sama bapak juga. Suami ditelepon kerja udah balap aja dari tempat kerja, udah saya cium gitu di klinik gitu kan. Kayak mana ini ya, anak ini mana, anak mesti 1 gitu kan. Oke, gini sakitnya. Jadi saya udah gitu dikasihlah saya itu obat tidur kan, Dok. Karena dokter itu nganggap, wah ini ibu ini kalau masih dalam sadar aja ini nggak bakalan tambah parah kan gitu. Saya bakal minta, Dok saya nggak bisa napas, oksigen Dok, oksigen gitu kan. Dikasih oksigen. Ya, agak rewel lah saat itu ya? Rewel saya, Dok. Kayak gimana ya? Saking ketakutannya karena nggak pernah mengalami itu sebelumnya. Tapi yang nangani GP ya, dokter umum ya? Iya, itu oksigennya udah full banget dikasih gitu kan. Dok, nggak bisa juga. Iya, ibu panik, ibu panik. Kalau ibu nggak panik, itu pasti terasa oksigennya gitu kan. Rupanya oksigennya itu tadi jatuh, Dok. Jadi saya bisa napas gitu kan. Saya bisa napas loh. Kok bisa saya copot? Kan copot tuh, Dok.
Saya masukkan lagi tuh. Saya masukkan lagi bawaan udah selesai diapain kan dok, di IGD klinik itu tadi kan, dirawat inap lah saya kan. Itu bawaan saya udah mau jalan aja, udah mau lari aja ke ruang rawat inap. Jangan ibu, tenang ibu, tenang, nanti ibu pingsan. Enggak apa-apa. Pokoknya saya ngerasa aman itu kalau di ruang rawat inap tuh aman gitu kan. Dibuatlah di situ, dicek jantung, di EKG, kemudian di USG juga gitu kan sama dokter penyakit dalamnya. Ya dibilang nggak ada apa-apa. Ibu hanya panik katanya. Saya pun masih bingung gitu kan. Belum pengetahuan tentang ansietas disorder psikosomatis saya belum tahu sama sekali kan, nggak tahu. Jadi berpikirnya masih ke lambung dan lambung gitu kan. Jadi udah gitu di alat inap saya 1 hari tidur, saya di situ bangun tidur semua kebasnya tadi hilang gitu. Kebasnya hilang. Kok gini ya gitu ya kan, gitu juga kan. Cuman ya sampai di rumah besoknya kembali gitu lagi dok, kembali gitu lagi, kebas lagi, keringat dingin, kayak sensasi mau pingsan tapi nggak pingsan gitu kan. Ngerasa tubuh kayak kekurangan oksigen gitu. Jadi dilarikan lagi ke klinik yang berbeda kan dok. Saya sampai temuin, pokoknya itu berjalan selama 1 bulan. Saya datang bolak-balik lah keluar masuk klinik tuh. Udah gitu saya juga pindah-pindah tuh kan ke dokter kan. Sampai dokternya udah nyaranin, ada tuh satu dokter dia ngasih ke saya curhat tuh semua tuh segala yang namanya keluh kesah saya selama 1 bulan tuh saya curhati semua. Dokternya cuman pegang kening, dia nyarankan ke kayak seperti ke psikiater gitu kan. Jadi saya bilang, dok, saya nggak dikasih obat, saya sakit lambung ini loh dok, saya sakit GERD dok, 3 tahun lalu saya masuk rumah sakit, saya dibilang sakit GERD. Itu kan 3 tahun lalu, belum tentu GERD lagi kata dia gitu kan. Bisa jadi GERD kamu sudah sembuh. Ini bukan di GERD. Jadi saya nggak dikasih obat dok, enggak. Ibu coba kemari katanya gitu kan dok. Sampai di rumah, yang gejala saya semua tadi karena sudah bercakap-cakap sama dokternya tadi, sehatlah itu tadi. Ya, yang kamu bilang tadi sudah curhat semua sama dokternya, kemudian kamu disarankan ke psikiatri, itu kamu curhat untuk masalah organiknya atau juga masalah psikisnya atau masalah emosi permasalahan hidup? Yang kamu curhatkan itu apa? Apakah kamu sudah capek obat atau kamu juga mengalami permasalahan kehidupan sehingga diarahkan ke psikiatri? Saya dok, yang saya curhatkan masih gejala psikosomatis saya gitu. Bukan sensasi aja yang curhatkan. Iya, sensasi saya itu yang jantung berdebar, keringat dingin, mau pingsan nggak pingsan gitu kan dok. Yang nggak bisa bernapas tiba-tiba gitu kan dok. Jadi ya dokter. Pulang saya berpikir, ini mau kemana lagi, berobat yang bagaimana lagi saya ini kan. Kemudian ke klinik yang dekat rumah itu, dekat dokter Dewi itu kan. Jadi saya itu diajak ngobrol, kan saya kena serangan lagi tuh kan dok. Datanglah ke klinik, sama dokter itu disarankan coba ke dokter Dino katanya gitu kan. Jadi mungkin pikiranmu nih yang perlu diperbaiki katanya gitu kan. Kamu mikirin apa sih? Saya nggak mikirin apa-apa loh Bu, bener lah, saya nggak ada mikirin apa-apa, saya bilang gitu kan. Saya mesti bersikeras nih, saya nggak terbawa sama pikiran, saya mikirin penyakit aja ini, kenapa kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Mungkin bukan itu, kalau pikiran sadar tadi, ya bilangnya nggak ada, tapi ternyata pikiran bawah sadar, malah tahu di hipnoterapi dia muncul semua, katanya kan gitu. Oh, dokter Dewi itu kan di situ saya, mulailah saya lihat cek IG dokter kan, dokter Dino, saya ikutin, saya lihat YouTube-nya gitu kan. Saya lihat komentar-komentar orang, kok ternyata banyak ya yang penyakit seperti saya. Saya pikir saya sendiri yang mengalami di dunia ini gitu kan. Ternyata banyak banget ya gitu. Jadi mulai dari situ, mulai semangat nih kan, semangat. Tapi tetap orang tua itu berpikirnya itu di fisik yang sakit kan gitu kan dok, di lambung tadi. Jadi mereka berusaha untuk berobat ke sana kemari kan gitu. Sampai saya memutuskan pokoknya ini
Kalau pikiranku belum termindset dengan benar, saya bilang kan, saya ini butuh orang untuk mendengarkan saya dan merubah pikiran saya bilang gitu kan. Apapun obat yang saya makan, saya akan tetap nggak akan sembuh karena saya merasa ketakutan makan obat itu kecuali obat lambung, saya bilang. Bahkan yang obat-obatan herbal yang ibarat kata kayak seperti jahe, kunyit itu kan sebenarnya bagus kan untuk lambung. Itu saya sudah ketakutan duluan gitu. Saya pernah minum air putih saja saking karena ketakutannya. Itu bisa naik loh gas di lambung saya. Karena dari ketakutan itu tadi, jadi saya bilang kan ke orang tua, ini pikiran saya dulu nih diperbaiki. Kayaknya pikiran diperbaiki, nanti lama-lama fisiknya pun juga membaik, saya bilang gitu kan. Mulailah tuh deal tuh kan, kalau bapak tuh udah, yang penting saya sehat aja gitu kan. Jadi mulailah kontak dokter kan, janjian dan saya ketemu dokter itu itu mau ketemu dokter itu udah ketakutan tuh dok. Sebelum 1 hari pertama kali mau ketemu itu kan selama ini kan 3 bulan di rumah aja terbaring nggak ngapa-ngapain, anak yang ngurus cuman ibu gitu kan, saya cuman melihat anak gitu kan, saya ngurus anak aja nggak sanggup, suami ngurus diri sendiri gitu kan. Udah gitu ya mau ke tempat dokter nih kan, nanti kalau ke Medan kalau di Jalan Kumat gimana, nanti klinik ada nggak gitu kan. Udah wah udah bagaimana gitu pikiran, nanti kalau tiba-tiba di tempat dokter itu kumat gimana. Udah horor aja lah ya gitu kiranya. kan. Iya aja tuh, tapi masih gitu juga kan. Gitu jumpa sama dokter, iya, gitu jumpa sama dokter, saya merasa kayak ada yang beban yang lepas dari tubuh gitu kan. Kayak ada yang plong gitu. Jadi pulang itu dok, saya pulang dari rumah dokter tuh saya merasa ngantuk gitu. Kayaknya pikiran plong, kayaknya ngantuk gitu, tidurnya nyaman nyenyak gitu dok. Yang selama ini kan kalau tidur nunggu ngantuk gitu sampai jam 10 atau jam 11 malam kalau udah ngantuk banget gitu. Ini nggak, pulang dari tempat dokter jam 7 malam tuh sampai rumah tuh. Itu bawaannya udah ngantuk banget. Udah kayak udah termindset pengen, saya kan takut nih dok makan ini, takut nanti ke lambung, takut bisikan dari teman-teman kan, dari orang tua, jangan makan ini nanti lambungnya kumat, jangan makan ini. Jadi saya terakhirnya kayak orang puasa mutih dok, makannya putih semua, nasi putih, telur rebus, nasi putih, ikan goreng, nasi putih, telur dadar gitu kan. Sayur aja saya nggak berani gitu kan, apalagi cabai. Makan sop aja mindsetnya udah berpikir, wah ada ladanya nih, nanti lada panas, kumat di lambung naik, ya ampun udah sampai begitu. Bahkan jadi nyicipi 1 sendok aja langsung terima sensasi perutnya langsung nggak enak kan dok, karena pikiran tadi. Ya itulah dok yang saya rasakan, dan setelah bimbingan sama dokter selama 1 bulan, memang nggak langsung ini dia ya, nggak langsung yang kita ketemu sama dokter 3 kali itu kan, tapi saya terus apa ya, yang utama itu memang dia harus kita tuh apresiasi dan benar-benar apa namanya, merayakan hal perubahan sedikit aja dalam diri kita, yang seperti kayak yang dokter bilang, saya nggak pernah keluar rumah walaupun ke tempat dokter gitu kan, walaupun sepanjang jalan baca doa, kebingungan gitu kan. Yang kedua kali tuh dok, saya coba naik sepeda motor gitu kan sama suami, itu udah baca doa kumat kami, udah bagaimana lah di jalan ini, kalau kumat gimana, sampai saya tiba-tiba udah sampai aja ke rumah dokter, nggak mikirin jauhnya gitu kan. Pulang aman gitu, pulang kayak plong banget ya, kayak biasa jalan-jalan sore sama suami, kok nggak merasa ketakutan gitu.
ikuti UMP, yang UMP dokter kasih kan. Saya merasa ya awal-awalnya masih berat gitu. Cuman ketika sensasi itu datang, saya udah bisa mengendalikan panik saya sendiri. Saya udah bisa mengendalikan panik saya sendiri. Sudah tahu apa yang bisa saya lakukan gitu kan. Kalau dulu kan berpikirnya kalau sensasi itu datang langsung obat, mana nih obat gitu kan. Obat lambung tuh udah wah macam-macam tuh saya beli itu dok, mereknya tuh. Jadi kalau misalnya saya minum ini 2 jam kemudian dia kumat lagi, saya ganti kan ke merek yang lain gitu kan boleh itu gitu kan. Sampai kayak gitu dok, sampai aduh nggak ngerti lah udah berapa obat nih, waduh gimana nih ginjalku kan gitu kan, udah minum kurang kan gitu. Wah ini nggak bener nih makinan. Dan makin kayak aduh, kayak kemarin tuh benar-benar kualitas hidupnya cuma 20% lah. Saya mengikuti UMP 1 bulan, saya merasa wah luar biasa. Terus setengah bulan ikut UMP sama dokter, dokter bilang coba cari kegiatan yang menyenangkan yang kamu suka, bikin kamu bahagia gitu kan. Dokter bilang wah nih gitu kan, bulan cuti ke sekolah, cobalah masuk sekolah. Pertama kali masuk sekolah penuh sensasi, penuh ketakutan, wah nanti kalau di sekolah kumat gimana, wah nanti nolongin siapa, wah nanti nih bagaimana gitu kan ya. Terus tapi sebelum melakukan ke sekolah itu kumat, sensasi itu datang, saya melakukan tools-tools yang dokter kasih di UMP, dia reda, Bismillah pasti bisa gitu kan, Bismillah pasti bisa, lawan gitu kan, lawan. Mau sampai kapan seperti ini, mau sampai kapan dirimu begini gitu kan, mau sampai kapan kamu mengizinkan dirimu ini tubuhmu ini rusak karena pikiranmu sendiri yang salah gitu kan, mau sampai kapan. Saya coba 1 minggu pertama ke sekolah masih ada rasa sensasi, masih pakai jaket, masih pakai sarung tangan, masih pakai masker berlapis biar nggak kena angin gitu kan. 1 minggu kemudian sudah seperti kayak biasa, nggak pakai jaket pun nggak apa-apa gitu kan, sudah aman lah, sudah seperti kayak aktivitas sebelum saya kena serangan. Dan di sekolah pun itu sudah ibarat kata sudah apa ya, sudah enak lah gitu, udah berdamai sama diri sendiri kalau di sekolah itu nggak apa-apa gitu. Saya hanya merubah persepsi di pikiran saya saja, itu bisa membuat saya lebih tenang, sensasi itu bisa hilang gitu. Ya memang dalam sebulan ini kalau dibilang 100% belum, karena kadang-kadang saya masih apa namanya ya dok, emosional saya tadi masih belum persepsi saya tadi kadang-kadang masih bisa salah gitu kan dok, dalam memahami suatu keadaan. Kadang-kadang kalau itu udah mulai numpuk, nah sensasi itu mulai datang gitu kan. Tapi bedanya kalau dulu sensasi itu datang makin panik, makin nggak tahu bagaimana harus ngapain. Ini bagaimana, makin panik, makin sensasinya makin kuat. Kalau sekarang tiba-tiba sensasi itu datang karena sampah saya mengajarkan diri saya menyimpan sampah itu tadi. Tapi saya jadi lebih tenang, walaupun tiba-tiba jantung berdemar kayak mau pingsan gitu kan. Oke, ini NC, nggak apa-apa. Tenang, nggak apa-apa. Kamu nggak akan kenapa-kenapa. Kamu dalam keadaan aman. Ini hanya NC. Ayo, tenangkan dirimu. Kalau kamu tenang, dia akan reda, gitu kan? Mulailah saya melakukan terus yang dokter bilang. Jadi sudah bisalah menghadapinya, dok. Baik, mungkin ini terakhir, Ayu, apa pesan-pesanmu kalau memang kamu bisa berbagi tips ke orang-orang yang mengalami NC agar tidak tergantung kepada obat-obatan, apalagi penenang gitu. Karena kamu sendiri membuktikan bahwa tanpa obat kamu berhasil. Mungkin bisa diberikan apa tips yang dari kamu? Tips yang pertama itu, ya kita awalnya tuh harus sadar dulu. Kita harus sadar bahwasannya kita ini penderita NC. Jadi untuk awal mulanya supaya kita nggak bergantung sama obat itu ya pertama kita harus sadar kita ini tidak bergantung sama kita ini penderita NC. Itu dulu. Selagi kita belum berpikir ke situ, masih berpikir bahwasannya ini penyakit fisik ini, jantungku kenapa begini gitu kan, ini lambungku kenapa begini, itu akan sulit untuk sembuh. Jadi awal mulanya itu memang sadar dulu. Oh iya, saya penderita NC.
apa yang harus saya lakukan, itulah baru kita bisa melakukannya kan dok. Kemudian yang kedua itu saya harus yakin nih bahwasannya NC ini bisa sembuh kalau bisa merubah mindset, pemikiran persepsi kita gitu kan, dan membuang sampah-sampah yang ada ya selama ini kita tumpuk gitu kan. Dan buat orang yang di luar sana yang menderita seperti saya, yakin pasti sembuh, pasti bisa sembuh selagi kita mau berjuang. Ibarat kata apa ya dok, perjuangan dia lah gitu, jangan mengharapkan dari faktor eksternal saja gitu kan. Walaupun kita bimbingan sama dokter, ya dokter mengasih tools-toolsnya ketika serangan, kamu harus begini, harus begini, harus begini, dan yang mengeksekusi itu ya diri sendiri gitu. Jadi supaya bisa lepas dari NC tadi ya diri sendiri juga harus kuat gitu, usaha dari diri sendiri juga harus kuat. Kemudian buat orang-orang yang di luar sana yang mengalami sakit seperti saya, hal yang harus kita lakukan itu ya memang selain tadi kita harus tahu dulu gitu, ini karena dari pikiran saya, sampah-sampah saya yang salah, sampah-sampah emosi yang saya timbun selama ini gitu kan. Jadi saya harus memperbaiki persepsi saya ya dengan cara tools-tools yang dokter kasih. Kemudian kembali lagi dipasrahkan ke Tuhan gitu kan, ke Allah Subhanahu wa taala. Apapun bagaimanapun cara pengobatan. Dengar kan, Dok? Ya, dengar. Jadi maksudnya adalah perbaikan itu harus dari berangkat menyadari apa yang terjadi pada hari ini adalah buah dari kesalahan persepsi masa lalu. Maka bereskan itu artinya ya. Ya, jadi bukan hanya ya ini ada simptom apa anti simptomnya, ini ada sensasi gimana anti sensasinya, tapi melupakan penyebab kenapa sensasi itu muncul, yang dimana penyebab itu adalah sampah-sampah emosi masa lalu. Ya sebelumnya kan saya berpikirnya kalau simptom kalau sensasi itu datang kan cuma berpikir berpusat bagaimana cara menghilangkan sensasi itu tadi, tidak berpikir sensasi itu datang karena apa gitu. Saya juga sebelumnya nih, setelah bimbingan dari dokter itu saya 10 hari itu, ini kan kita udah 1,5 bulan ya dok dari pertama kali bimbingan tuh ya dok, itu 10 hari saya tidak merasakan sensasi sama sekali. Saya merasa kayak sudah seperti orang sehat. Nah, kemudian belakangan ini saya izinkan diri saya untuk ini, untuk apa namanya, untuk emosional lagi gitu kan, untuk salah persepsi lagi, ibarat kata menyimpan sampah itu tadi. Kemudian beberapa hari kemudian timbul lagi gejala psikosomatis itu tadi gitu. Wah, luar biasa ya kekuatan pikiran gitu ya. Saya yang selama ini bergantung sama obat bisa sembuh karena pikiran, tidak karena obat. Kemudian sakit itu bisa datang lagi karena pikiran yang salah tadi lagi gitu. Itulah wah luar biasa kekuatan pikiran tadi. Pikiran jahat akan yang merusak tubuh gitu kan. Pikiran baik. Jadi tubuh sehat itu tergantung dari tubuh yang sehat. Pikiran itu datang dari pikiran yang sehat gitu kan, Dok. Tubuh saya bisa sakit ya dari karena pikiran saya yang sakit. Jadi sekarang kalau misalnya tiba-tiba sensasi itu datang, ya udah nggak cari obat gitu. Dan itu bisa diselesaikan? Bisa. Kayak pernah semalam itu gitu dok, tiba-tiba gelisahnya luar biasa, udah gitu. Ini dia perut kembung gitu kan, keringat dingin lagi yang selama ini udah nggak pernah keringat dingin, jantung berdebar itu udah enggak, dia muncul lagi. Sadar tuh kan, kalau kemarin tuh kan langsung panik mau cari rumah sakit nih, mana nih gitu kan, kenapa nih, kalau sekarang oh, tenang aja, tenang. Lepaskan semua kerjaan yang ada di tangan itu, dilepaskan semua kerjaan. Tenangkan, pertama 336, kemudian melakukan EFT, Ho'oponopono, turun sekarang. Baru abis itu
digali lagi kan, kenapa ini sensasi ini bisa muncul lagi, sampah apa lagi nih yang saya masukkan ke dalam diri saya. Sampah apa nih saya buat sehingga busuknya ini datang lagi nih, keluar lagi nih gitu kan. Baru saya gali lagi api-apinya selama ini apa gitu kan. Dan nemu apinya, tapi ya memang harus benar sungguh-sungguh. Tools-tools yang dokter kasih itu nggak hanya sekedar penghafalan, nggak hanya sekedar apa namanya, hanya di pelafalan di mulut saja gitu. Dia harus benar-benar kena di hati, harus benar-benar diresapi, benar-benar dipahami. Ketika itu benar-benar sudah paham, sudah kena ke hati, itu dia bisa hilang sendiri. Sensasi tadi bisa turun, benar-benar turun itu skalanya. Tanpa obat? Tanpa obat. Dan sekarang dok, saya obat-obat lambung itu kalau udah habis stoknya dok, saya nggak kecarian dok. Nggak kecarian. Jadi saya gini, kalau dulu tuh kan kumat tuh kan, hari itu obat lambung kuman. Kalau sekarang sensasi itu datang, saya pegang obat lambung ini percuma juga minum obat lambung ini. Tapi nanti dia habis diminum sensasinya hilang sesaat, nanti dia timbul lagi. Karena memang bukan dari lambungku yang bermasalah kan gitu kan. Ini karena pikiran tuh kalau tetap sampah itu tadi masih tersimpan, mau berapa obat lambung saya makan ya tetap aja gitu. Dia hanya meredakan sesaat, datang lagi, meredakan sesaat, datang lagi. Kan nggak mungkin, ini nggak boleh nih kembali seperti dulu. Oke. Ya, alhamdulillah. Terima kasih dok, bimbingannya selama 1 bulan. Luar biasa, banyak perubahan dalam diri saya. Dari pola pikir saya, cara persepsi saya dengan orang lain, itu luar biasa jauh banyak berubah dari sebelum saya konsultasi sama dokter. Cara pandang saya, gitu kan dok. Wah, jauh lah luar biasa dok, jauh berubah. Ya. Lebih banyak bersyukur sekarang. Peran saya kan cuma memberikan informasi yang terbaik buat pasien. Ya pasienlah eksekutornya. Jadi kalau pasiennya sembuh ya karena pasiennya yang memperjuangkan. Nah, jadi maksudnya saya meminta Ayu dan teman-teman lainnya yang sudah pernah dibantu dan berhasil ya berbagilah perjuangan ini, bahwa ya saya bukan menafikan bahwa peran obat itu ada, tidak ada ya, tapi artinya adalah kalau bisa tanpa obat, kenapa harus dengan obat? Dan kalau hanya obat, itu kan jadi bahayanya karena seolah-olah bahwa obatlah solusi satu-satunya, itu yang membahayakan. Karena ya itu tadi, kalau misalnya bergantung kepada eksternal, ya ibaratnya apa ya? Ibaratnya dia tahu bahwa ibaratnya dia nggak tahu yang diminum itu susu basi, kemudian dia mencret, dia cuma minum obat mencret gitu. Tapi dia nggak memahami bahwa dia mencretnya karena minum susu basi. Ya harus kenali dulu, jangan mau minum susu basi. Ya nggak perlu makan obat mencret kan gitu. Ya sama, kalau ngerti bahwa sensasi yang muncul itu adalah akumulasi dari sampah-sampah emosi masa lalu yang tidak bisa berdamai dengan keadaan, ya itulah muncul sensasi. Nah sekarang fokusnya hanya memperbaiki sensasi, tapi penyebab sensasi nggak dibereskan. Itu yang sekarang terjadi di banyak orang. Dia ingin makan obat supaya sensasinya hilang, tapi cara berpikirnya tetap sama, dengan cara yang sama yang keliru. Ya mau sampai kapan dia makan obat? Ya, jadi itulah yang sering sekali terkesan dia bukan diobati tapi diakali. Baik ya, Ayu, terima kasih banyak ya Ayu. Semoga apa yang dibagikan ini bisa ditonton banyak orang dan bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Ternyata tanpa obat semua bisa teratasi. Karena kekuatan pikiran itu bukan kaleng-kaleng. Oke, baik ya Ayu. Terima kasih. Semoga bisa menjalani aktivitas dengan jauh lebih baik lagi dari hari-hari dari ilmu yang saya bagikan. Terima kasih. Dan akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.